Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Rizky Aziza dari kelas TMTK 23B dengan NIM 2314040036. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai prosedur pada mata kuliah algoritma dan pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi singkat yaitu pengertian prosedur, perbedaan prosedur dan fungsi atau prosedur versus function, dan juga prosedur dengan parameter. Yang pertama, apa itu prosedur? Prosedur seringkali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhananya itu seorang mahasiswa. Misalnya setiap awal semester selalu melakukan daftar ulang atau registrasi, di mana biasanya pihak kampus yang telah mengumumkan langkah-langkah pendaftar ulang yang dinyatakan sebagai prosedur daftar ulang. Prosedur adalah modul program yang melakukan suatu tugas spesifikasi yang hasilnya dapat diamati setelah semua instruksi yang di dalamnya selesai kita kerjakan. Misalnya, sebuah prosedur untuk melakukan pengurutan sorting nilai ujian siswa. Sebelum prosedur kita jalankan, nilai-nilai ujian dari siswa-siswa tersebut tentu dalam kondisi yang belum terurut. Maka kita melakukan langkah prosedur pengurutan. Setelah prosedur pengurutan tersebut dijalankan, nilai-nilai tersebut sudah tersusun secara terurut. Mungkin pada dasarnya struktur prosedur sama dengan struktur pemrograman biasa lainnya, yaitu ada bagian judul yang terdiri atas nama prosedur, bagian deklarasi untuk mendefinisikan nama peubah, nama tipe dan konstanta, dan juga bagian algoritma yang merupakan badan atau bodi prosedur. Di sini mungkin ada beberapa penjelasan nih mengenai prosedur. Prosedur mungkin mengandung data parameter atau tidak. Ingat ya, kalau prosedur itu mungkin, jadi dia bisa mengandung dan juga bisa tidak mengandung data parameter. Data parameter yang dideklarasikan di header prosedur disebut dengan parameter formal. Data parameter yang berguna sebagai media komunikasi antara prosedur dengan program pemanggilnya. Notasi algoritma untuk mendefinisikan program prosedur adalah sebagai berikut, seperti yang sudah tertera pada PPT saya. Selanjutnya itu mungkin di sini ada beberapa tujuan dari prosedur. Prosedur adalah salah satu tipe subroutine yang digunakan dalam algoritma dengan tujuan yang pertama itu menerapkan konsep program modular, yaitu memecah-mecah program yang rumit, sebuah program yang rumit menjadi program yang lebih sederhana begitu. Jadi program yang rumit ini dengan kita lakukan prosedur, dia akan lebih sederhana kelihatannya. Selanjutnya yaitu untuk mempersingkat program, di mana hanya menuliskan satu program saja, di mana satu program ini bisa kita panggil secara berulang. Mungkin di sini ada beberapa penjelasan mengenai pengertian prosedur, tujuan prosedur, dan juga penulisan prosedur. Di dalam PPT saya bisa dilihat sendiri. Di sini ada struktur prosedur di mana yang pertama kita membuat prosedur tersebut atau terlebih dahulu, baru kita masuk ke identifier, baru masuk ke titik koma, lalu ke blok, baru diakhiri dengan titik koma lagi. Identifier global dan lokal. Dengan adanya subroutine, prosedur dan prosedur atau fungsi, maka identifier akan terbagi menjadi dua tipe, yaitu identifier global, di mana identifier ini dikenal oleh semua bagian program, yaitu semua prosedur dan program utama. Ia masuk dalam identifier global. Lalu identifier lokal, di mana identifier yang dikenal oleh satu atau sebagian dari program. Bandingkan contoh program dengan variabel global dan program variabel lokal. Selanjutnya, perbedaan prosedur versus fungsi. Di sini ada beberapa pendapat mengenai perbedaan antara fungsi dan prosedur.
ini tambahannya, mungkin di sini saya sudah merangkum dalam bentuk tabel. Yang pertama itu dilihat dari segi parameter untuk di dasar-dasar. Kalau fungsi menghitung hasil program berdasarkan masukan yang diberikan. Kalau prosedur, dia melakukan tugas tertentu dengan urutan tertentu. Ingat, dengan urutan tertentu berdasarkan masukan yang diberikan. Selanjutnya untuk blok coba tangkap, untuk fungsi tidak menyediakan dukungan untuk blok try catch. Sedangkan kalau dia di prosedur menyediakan dukungan untuk dilakukannya blok try catch. Selanjutnya untuk memilih, di fungsi pernyataan select atau pilih dapat memiliki pemanggilan fungsi. Sedangkan di prosedur pernyataan select tadi tidak pernah dapat memiliki pemanggilan prosedur. Selanjutnya itu di bagian kembali, dalam fungsi, suatu fungsi akan mengembalikan nilai atau kontrol yang dikembalikan ke kode atau fungsi pemanggil. Kalau prosedur malah sebaliknya, prosedur akan mengembalikan dulu ke kontrol, tetapi tidak akan mengembalikan nilai apapun ke fungsi pemanggil atau kode tadi. Selanjutnya itu perbedaannya di panggilan. Kalau di fungsi, dia dapat dipanggil menggunakan suatu prosedur. Namun kalau di prosedur tidak dapat dipanggil menggunakan fungsi apapun. Selanjutnya di bagian kompilasi, kompilasi suatu fungsi terjadi ketika kita memanggilnya dalam suatu program. Kalau di bagian prosedur, komplikasi prosedur dapat dilakukan cukup satu kali saja, dan apabila kita perlukan prosedur ini dapat dilakukan panggilan, di mana pemanggilan ini dapat kita lakukan berulang kali, dan kita tidak perlu mengompilasi setiap waktu. Yang ketiga itu prosedur dengan parameter. Prosedur dan parameter nilai di dalam suatu modul program Pascal sifatnya itu lokal. Artinya hanya dapat digunakan pada modul atau unit program yang hanya bersangkutan saja atau tidak dapat digunakan pada modul atau unit program lainnya. Selanjutnya ada pengertian parameter, yaitu merupakan variabel yang digunakan untuk membantu proses saling bertukar antara informasi pada bagian program, ya di mana bisa antara prosedur, fungsi dan juga program utama. Di sini ada ada parameter prosedur, di mana dalam parameter prosedur ini ada juga parameter aktual dan juga parameter formal. Pada parameter formal ini terbagi lagi menjadi beberapa, yaitu parameter masukan atau input, parameter keluaran atau output, dan juga parameter masukan dan keluaran yaitu input output. Baik, di sini mungkin sekian untuk penjelasan singkat dari saya. Kalau ada materi yang mungkin perlu bisa dilihat dalam PPT saya tersebut. Di sini saya diberikan tugas oleh Ibu dosen pengampu mata kuliah algoritma dan pemrograman, yaitu tugasnya buat program Pascal yang dimana terdiri dari menggunakan prosedur untuk menerima input data barang, dimana terdiri dari nama, jumlah, dan harga barang. Selanjutnya menggunakan prosedur lain untuk menampilkan daftar barang dan total harga barang untuk keseluruhan barang yang akan kita cantumkan dalam tugas kita ini, dan ada minimal 3 data barang yang diinput dan ditampilkan. Baik, di sini saya sudah membuatkan saya sudah membuatkan kode yang dimana kode ini sudah saya cobakan pada aplikasi Pascal. Di sini dapat dilihat di bagian pertama itu ada program data barang. Di mana untuk di bagian sini, saya jelaskan untuk bagian sini. Yang pertama kali kita buat yaitu struktur dasar program dan menentukan jumlah maksimum dan minimum data yang bisa kita simpan terlebih dahulu. Di sini kita membuat judulnya program data barang, yang tentu yang harus utama program data barang uses CRT. Selanjutnya kita membuat cons atau maksimal barang. Maksimal barang yang akan atau yang kita perbolehkan dalam program ini. Di mana program data barang ini itu untuk mendefinisikan nama barang, nama program.
Selanjutnya untuk usage CRT ini untuk menggunakan fungsi layar seperti yang sudah kita ketahui, atau mungkin bisa kita ganti dengan clear screen atau dan readline. Selanjutnya itu cons dan max barang. Itu untuk menentukan kapasitas maksimum dari barang. Selanjutnya itu kita menggunakan record untuk menyimpan beberapa data sekaligus dalam suatu variabel. Di mana T barang dan record adalah tipe data baru untuk menyimpan, di mana kita bisa di sini menyimpan nama, termasuk nama yaitu string tadi, dia berupa barang, dia nama barang, nanti akan berbentuk teks. Selanjutnya jumlah bilangan, dia kan nanti jumlah bilangan dia berarti bersifat angka, bersifat bilangan bulat, maka kita masukkan dalam tipe data integer. Selanjutnya dia harga per barang. Harga per barang ini nanti mungkin bisa dapat berupa angka real atau angka desimal, namun di sini saya membuatkan dia bentuk real. Dan tidak lupa diakhiri dengan N. Selanjutnya kita membuat array untuk menyimpan banyak barang tadi. Di sini ada var untuk memulai daftar barang array 1 sampai maksimal barang yang kita sudah tentukan di awal tadi of barang, di mana ini untuk menyimpan semua data barang. Selanjutnya ada banyak data barang dengan tipe data integer, yaitu untuk menyimpan jumlah data barang yang akan diinput oleh pengguna program. Oke, selanjutnya itu kita ke prosedur input barangnya. Nih, prosedur input barang, var barang, itu T barang. Prosedur ini menerima parameter, di mana parameter barang di sini itu bertipe T barang. Dan var digunakan agar data yang diinput bisa disimpan kembali ke array utama. Makanya ada di sini kita menggunakan var. Selanjutnya prosedur tampil barang. Prosedur ini digunakan untuk menampilkan tabel barang dan menghitung total harga barang. Yang pertama itu array of barang. Setelah kita buatkan array of barang, di mana artinya menerima array dinamis dari barang. Selanjutnya itu subtotal. Mungkin itu di data selanjutnya. Selanjutnya itu dia di subtotal. Ini subtotal. Dia di subtotal. Subtotal ini kita menggunakan rumus jumlah dikali barang atau integer tadi. Jumlah ataupun barang ini bisa lah kita buatkan dia dalam harga per item gitu. Soalnya nanti kan dikalikan juga dengan harga barang. Selanjutnya itu ada total barang. Di sini total harga barang, di mana itu untuk menghitung jumlah keseluruhan dari barang kita. Selanjutnya kita masuk ke logika program utama, di mana bagian ini mengatur alur input dan pemanggilan dari prosedur tadi. Dimulai dengan kata begin. Di mana program ini meminta, kan tadi kita minta ada penjumlahan barang nih gitu. Jadi dari begin ini kita melakukan loop input menggunakan prosedur di mana prosedur input barang tadi. Kita menginput barang apa saja yang akan kita hitung atau yang mau kita tampilkan nanti dalam program. Selanjutnya itu menampilkan data akhir menggunakan tampil barang. Oke, selanjutnya itu ditampil barang ini ditampil barang. Oke, jadi selanjutnya mungkin untuk langsung. Baik, di sini coba kita compile. Sukses. Present K. Lalu kita coba run. Sebentar lagi running. Masukkan jumlah barang. Misalnya kita buat 3. Barang pertama kita buat misalnya pulpen.
masukkan jumlah barangnya, kita buat misalnya jumlah barangnya itu 4, masukkan harga satuan itu misalnya harga satuannya 1.000. Oke, langsung nama barang kedua, misalnya kita buat kertas, jumlahnya misalnya kita buat 9, lalu untuk harga satuannya itu 2.000. Barang ketiga misalnya kita buat cat. Jumlah barangnya misalnya kita buat 5, harga satuannya itu 15.000. Jadi beginilah output yang akan dihasilkan berupa nomor, nama barang, jumlah, harga, dan subtotal. Dan juga tentu untuk total seluruh harga barang. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.